Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini kembali lagi sama saya tentunya. Pada video kali ini kita akan membahas kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Semangat belajar, maju generasi milenial. Hai teman-teman yang untuk belum kenal saya, nama saya Ainur Malasari, biasa dipanggil Ayu, dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, program studi manajemen. Ada sebuah kata yang selalu membuat saya termotivasi untuk selalu belajar, terus tidak takut dalam situasi-situasi baru yang akan saya hadapi nantinya. Dan kalau saya lagi malas, saya selalu ingat kalimat ini. Jika kau tidak menerima lelahnya belajar, maka kau harus menerima lelahnya kebodohan. Dan semoga kalimat ini juga akan memotivasi kawan-kawanku. Kita sampai di poin pertama. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu, jadi apa sih itu koperasi? Jadi koperasi adalah organisasi ekonomi di mana anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Ada pula yang beranggapan koperasi adalah badan usaha yang menyelenggarakan orang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerak ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan ekonomi diartikan secara umum ialah sebagai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya tentunya. Sebagai bagian dari sistem pasar, koperasi secara keseluruhan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang bukan koperasi tentunya. Untuk memenangkan persaingan tersebut, bagaimanapun koperasi harus mempunyai kemampuan bersaing di pasar. Berbagai strategi dan kebijaksanaan yang bisa dilakukan oleh banyak perusahaan digunakan koperasi agar mampu meraih target pasar. Adapun kekuatan koperasi dalam sistem pasar. Ketertiban anggota dalam berkoperasi dapat ditunjukkan dalam bentuk partisipasi anggota yang merupakan aktivitas yang mendorong kreativitas anggota. Koperasi merupakan organisasi dari oleh dan bentuk anggota. Ini mencerminkan transparansi pengelolaan, keseimbangan pemanfaatan hak dan penekanan kewajiban yang harus dilakukan menyeluruh anggota karena koperasi milik semua anggota dan menjadi tanggung jawab bersama. Kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan bersama hingga akan muncul dukungan dalam bentuk partisipasi merupakan satuan potensi untuk bersama-sama mengembangkan koperasi. Anggota yang terhimpun merupakan konsumen yang potensial sekaligus sebagai produsen potensial. Koperasi merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu sumber hukum Indonesia dan secara ideologis normatif pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan jiwa dari perekonomian Indonesia dan sistem perekonomian Indonesia. Bukan hanya sisi positifnya saja, ada sisi negatifnya juga. Ada 4 prinsip yang menyebabkan kelemahannya koperasi dalam sistem pasar. Prinsip pertama, keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan struktur pemodalan dalam jangka panjang tentunya. Prinsip kedua, kontrol secara demokratis menyebabkan anggota yang memiliki modal besar akan keluar pada perusahaan lain di mana memiliki terbesar akan memiliki kontrol terbesar pula. Prinsip ketiga, pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Ini otomatis akan mengurangi milik modal memasuki koperasi. Prinsip keempat, bunga yang terbatas atas modal. Ini akan mengurangi kegiatan anggota untuk menabung pada koperasi. Jadi saya
akan memberikan contoh peranan koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Ia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Perusahaan adalah pengambilan harga. Yang dimaksud berarti perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Hanya harga barang ditentukan oleh interaksi antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Ciri yang kedua, produk yang dihasilkan sejenis. Tidak terdapat perbedaan yang nyata antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lain. Akibat dari sifat ini, tidak ada gunanya jika produsen melakukan persaingan dalam bentuk bukan harga, karena konsumen juga tahu bahwa barang yang dihasilkan dari perusahaan ini yaitu sama, produsen tidak ada bedanya sama barang yang dihasilkan oleh perusahaan lain, seperti itu. Berdasarkan kondisi di atas, kita dapat diamati bahwa keseimbangan dari suatu badan usaha koperasi dalam struktur pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh keseimbangan demand atau suplai. Oleh sebab itu, apabila koperasi masuk dan menjual produknya ke pasar yang mempunyai struktur persaingan sempurna, maka koperasi hanya dapat mengikuti harga pasar sebagai harga jual produknya. Oleh karena itu, koperasi tidak cocok masuk di pasar persaingan sempurna. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka koperasi harus mampu dalam hal biaya produksi akan dapat diminimumkan berdasarkan skala ekonomi, baik sebagai koperasi produsen maupun konsumen. Dari sistem pasar persaingan sempurna tadi, mungkin akan mengakhiri video kali ini, materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kekurangan, itu jernih datang dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, you smile, I'm happy.